Supporter Timnas Indonesia sambut meriah kedatangan Kevin Dix di Indonesia. Sejumlah pemain Timnas Indonesia telah tiba di Jakarta jelang laga lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Giants, dude. Tough, man. But these are the games that we were talking about with Indonesia. This is where we find out what are they made of, what are they capable of doing, because the rise that they have been on is the opposite of Saudi Arabia right now. They are just on an incredible rise, dude, that even I've come to learn about. Timnas Indonesia jadi sorotan media Eropa. Mereka sebut Indonesia sedang dalam masa keemasan sepak bola. Supporter Timnas Indonesia sambut meriah kedatangan Kevin Dix di Indonesia. Puluhan supporter menyambut kedatangan Kevin Dix di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka menyanyikan yel-yel ucapan selamat datang dan memberikan sapaan hangat kepada Kevin Dix setibanya di Indonesia. Pada kesempatan ini, sejumlah supporter juga mengabadikan momen dengan berfoto bersama pria yang berusia 28 tahun itu. Kevin Dix dianggap sebagai tembok kokoh yang akan melengkapi skuad Garuda jelang melawan Jepang dan Arab Saudi. Beragam reaksi ditunjukkan netizen usai mengetahui Kevin Dix bisa bermain dalam duel Timnas Indonesia versus Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jumat 15 November. Peluang pemain 28 tahun tersebut tampil pada bulan ini terlihat saat melawan Arab Saudi pada Selasa 19 November, mengingat PSSI masih perlu mengurus perpindahan administrasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, di FIFA. Akan tetapi, 4 hari setelah pengambilan sumpah WNI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi Kevin Dix bisa dimainkan saat Indonesia lawan Jepang. Kevin Dix siap membela Timnas Indonesia melawan Jepang, tulis Erick Thohir dalam unggahan di Instagram. Melihat kabar tersebut, netizen menggemparkan media sosial. Kepastian Kevin Dix bisa debut bersama Timnas Indonesia lawan Jepang jadi kejutan, karena proses yang begitu cepat. Beragam reaksi ditunjukkan warganet. Ada komentar lucu yang menginginkan Erick Thohir seterusnya jadi Ketua Umum PSSI. Ketua Umum PSSI seumur hidup, tulis salah satu netizen. Beberapa warganet langsung putar otak meracik komposisi lini belakang skuad Garuda layaknya pelatih Shin Tae-yong. Mees Hilgers, Jai Itzes, Justin Hubner, kanan Dix kiri Hubner. Mungkin ini yang terbaik lawan Jepang. Sejumlah pemain Timnas Indonesia telah tiba di Jakarta jelang laga lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional, Timnas, Indonesia akan menghadapi tantangan terbesarnya dalam waktu dekat. Timnas Indonesia sebagai tuan rumah akan menyambut Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat 15 November mendatang. Pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri satu persatu mulai tiba di Jakarta. Kiper andalan skuad Garuda, Martin Paes, adalah pemain Abroat yang tiba di Indonesia paling awal jelang laga melawan Jepang. Hal tersebut dikarenakan musim Major League Soccer (MLS) telah rampung. Seperti yang diketahui, Paes membela FC Dallas di liga itu. Setelah Paes, Justin Hubner dan Sandy Walsh juga telah menginjakkan kaki di Jakarta. Kehadiran Walsh telah dikonfirmasi melalui unggahan Instagram Story Paes pada Minggu 10 November lalu. Dalam unggahan tersebut, Walsh juga menyebut bahwa ia dan Paes merupakan rekan sekamar. Kemudian, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner telah menyusul pemain-pemain Abroat Timnas Indonesia di Jakarta. Keduanya dikabarkan berangkat bersama dari Doha, Qatar. Namun, Ivar tidak akan bermain dalam laga melawan Jepang karena akumulasi kartu kuning.
Beberapa pemain lainnya seperti Kelvin Verdonsk dan Eliano Reijnders, Tom Haye, Mees Hilgers, dan Nathan Choyaon juga akan menyusul untuk hadir di Jakarta. Pemain naturalisasi terbaru Indonesia, Kevin Dix, berpotensi dapat langsung membela skuad Garuda melawan Jepang pada Jumat mendatang. Setelah melawan Jepang, timnas Indonesia masih harus tetap fokus untuk memberikan performa terbaik di lapangan. Mereka akan menjamu Arab Saudi pada Selasa 19 November. Kini, Indonesia masih menduduki posisi kelima dalam klasemen Grup C putaran ketiga klasifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih berpeluang besar untuk lolos. Mereka harus tampil maksimal dalam setiap pertandingan kandang agar setidaknya menduduki posisi 4 besar dalam papan klasemen Grup C. Timnas Indonesia jadi sorotan media Eropa. Mereka sebut Indonesia sedang dalam masa keemasan sepak bola. Timnas Indonesia semakin menjadi perbincangan hangat di kancah sepak bola internasional setelah meraih performa gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, dan berkat dukungan program naturalisasi yang digagas oleh PSSI, tim nasional Indonesia kini disebut-sebut sebagai salah satu tim paling bersinar dalam kompetisi kali ini. Media Eropa, termasuk situs berita berbasis di Lyon, Euronews.com, mengakui bahwa tim Garuda memberikan kejutan positif di putaran ketiga kualifikasi. Shin Tae-yong diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2020, dengan kontrak yang kini diperpanjang hingga 2027. Pelatih yang dikenal dengan gaya kepemimpinan dan strateginya yang tangguh ini membuat gebrakan besar melalui program naturalisasi pemain keturunan. Dengan melibatkan pemain berdarah Indonesia yang berkarir di Eropa, Shin dan PSSI bertujuan meningkatkan kualitas permainan serta peringkat FIFA tim nasional. Sejak Shin memulai kepelatihannya, setidaknya 17 pemain keturunan berhasil dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Beberapa nama di antaranya adalah Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jai Idzes, Ragnar Oratmangoen, Mees Hilgers, hingga yang terbaru, Kevin Dix. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini berhasil mendongkrak kualitas tim, yang selama ini selalu menghadapi kesulitan melawan tim-tim Asia dan dunia yang lebih kuat. Para pemain keturunan Indonesia Belanda ini memiliki silsilah keluarga Indonesia, baik dari ayah, ibu, kakek, maupun nenek. Mereka tidak hanya menambah kualitas teknis dan taktis, tetapi juga memberikan energi baru bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. Dampaknya mulai terlihat dengan timnas Indonesia yang mampu mencapai prestasi yang sebelumnya hanya menjadi mimpi, lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hasil ini memicu kekaguman di kalangan publik dan juga mendapat perhatian luas dari media internasional, khususnya Eropa. Dalam laporan mereka, Euronews.com memuji strategi naturalisasi yang dilakukan Shin Tae-yong. Mereka menganggap langkah tersebut sebagai salah satu upaya penting untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di sepak bola dunia. Euronews.com menulis, strategi menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa telah membuahkan hasil yang mengesankan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Meski Indonesia berada di peringkat 130 dunia, peringkat terendah di Grup C, skuad Garuda mampu bersaing melawan beberapa tim kuat di Asia. Terbaru, Indonesia mampu menahan imbang 3 tim tangguh yakni Arab Saudi dengan skor 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2, sebelum akhirnya kalah tipis dari Cina dengan skor 1-2. Saat ini, timnas Indonesia menduduki posisi kelima dalam klasemen sementara Grup C dengan 3 poin. Keberhasilan ini membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menorehkan sejarah lebih lanjut. Jika mampu mengamankan posisi di 2 teratas grup, Indonesia berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Alternatifnya, peringkat ketiga dan keempat di grup masih memiliki kesempatan melaju ke putaran keempat kualifikasi. Euronews.com juga menyebut bahwa Indonesia, yang memiliki peringkat FIFA rendah, bisa saja memberikan kejutan dan mencetak sejarah sebagai negara dengan peringkat terendah yang berhasil lolos ke Piala Dunia FIFA.
Indonesia ingin menjadi negara dengan peringkat terendah yang pernah lolos ke Piala Dunia, tulis media tersebut dalam artikelnya. Di balik keberhasilan ini, Shin Tae-yong tetap dihadapkan pada tantangan besar. Pada 15 dan 19 November 2024 mendatang, Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pertandingan tersebut akan menjadi ujian besar bagi Shin dan para pemain naturalisasi yang ingin terus membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di panggung dunia.